Seperti tak pernah ada habisnya, kasus yang menimpa Al Zaitun terus bermunculan. Pemerintah terus mendalami kaitan Pondok Pesantren Al Zaitun dengan negara Islam Indonesia. Menko Polhukam Mahfud MD membenarkan Al Zaitun memiliki latar belakang Yayasan Negara Islam Indonesia meski saat ini sudah berubah. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme pun sudah melihat indikasi itu, namun harus bisa dibuktikan secara hukum. Tak hanya itu, publik pun mendesak PPATK membuka transaksi Al Zaitun dan Panji Gumilang yang sudah dianalisis. Rangkaian kontroversi Al Zaitun membuat sejumlah pihak mendesak pemerintah agar pondok pesantren pimpinan Panji Gumilang diusut tuntas. Baik. Ada juga suara-suara, Pak, meskipun terbelah juga lah, begitu ya. Kita mengakui hal tersebut, begitu, untuk mendorong adanya penetapan juga dari peningkatan penyelidikan ke penyidikan ini dengan status tersangka, Pak Karopenmas. Bagaimana nih kepolisian mungkin menjawab sorotan-sorotan ini, Pak? Ya tentu apapun yang diinginkan ya seluruh masyarakat, keinginan pelapor, pasti kita akan respon. Tapi sekali lagi kita harus profesional dalam menangani ini. Kita sekali lagi seperti yang dikatakan Pak Dirpidum bahwa sejak dinaikkan status menjadi penyidikan, tentu langkah-langkah yang dilakukan adalah langkah penyidikan ya. Ketika kita memanggil statusnya, kita tidak lagi meminta keterangan, tetapi statusnya kita memeriksa ya, apakah itu sebagai saksi, apakah itu sebagai ahli. Status kita tadinya mengundang atau meminta klarifikasi, kita sifatnya udah melakukan pemanggilan upaya paksa. Demikian. Oke. Baik. Baik. Terima kasih Pak. Saya ke Pak Aminuddin Yakub nih, ke MUI. Menanggapi yang disampaikan oleh Dirtipidum Bareskrim Polri, termasuk juga diperjelas lagi oleh Pak Karopenmas MUI dalam hal ini. Ya, pertama kita apresiasi sekali dengan Polri ya, yang kinerjanya bergerak cepat karena kegaduhan ini udah cukup lama begitu ya. Kedua, kita sangat mendukung upaya-upaya penyelesaian persoalan ini secara hukum dan kita meyakini profesionalitas Polri dalam hal ini. Kedua, terkait dengan persoalan PG ini memang harus dilihat dari sejak awal. Wali santri Al Zaitun secara terang-terangan mengaku sebagai mantan orang dalam, atau dengan kata lain mantan anggota negara Islam Indonesia NII KW 9 selama 21 tahun. Mantan pengikut Panji Gumilang ini juga pernah mengungkap dugaan pelecehan seksual di Ponpes Al Zaitun. Izin ke Bu Leni dulu Pak. Silakan. Ini yang memang sudah mengetahui, anak juga pernah santri di sana ya Bu ya. Iya. Tahun berapa tuh? Tahun berapa Bu? Dari 2019 sampai 2021 Sampai Januari. lulus atau Tidak sempat lulus. mengundurkan diri? Iya, saya menarik anak-anak saya. Kenapa akhirnya sebagai wali murid memutuskan hal itu? Karena pada saat itu terdengar kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan ke pegawainya. Dari yang lakukan? Dari almarhum suaminya korban. Pada saat itu. Jadi yang saya melakukan tabayun. siapa dugaannya waktu itu? Yang melakukan saat itu pimpinan pesantren. PG. PG. Iya. Kemudian? Ya, jadi saya tabayun, saya cross check ke almarhum suaminya korban pada saat itu. Kemudian juga sempat dekat juga berteman dengan korban. Dan saya dapati juga bukti-bukti voice note, dan saya kenal suara itu suara siapa. Kemudian juga satu video percakapan ya yang memang meyakinkan saya memang itu adalah pimpinan pesantren dan juga korban. Dari situ saya yakin sebelum viral di media massa, saya tidak kuat untuk menanggung malu gitu ya. Saya tarik anak-anak saya dari situ. Anak-anak berapa orang? Ada 2 orang. Kelas berapa tuh kalau di... Pada saat itu kelas 8 semester 1 ya, mau ke semester 2 karena pada saat liburan ya saat itu. Berapa orang yang melakukan langkah seperti Bu Leni ini? Di belakang saya juga ada mengikuti setelah saya tarik anak-anak saya ya. Begini, karena pada saat itu langsung diputus kontak untuk berkomunikasi dengan almarhum suaminya ini, dan juga korban itu dilarang untuk berkomunikasi.
dan bahkan disuruh blokir media sosialnya agar tidak ada komunikasi, mungkin supaya tidak ada berita yang meyakinkan pada para wali santri yang juga orang dalam untuk mempercayai apa yang sudah disampaikan oleh almarhum Pak Ruki Ali. Jadi dugaan pelecehan seksual itu tidak berlanjut sampai saat ini begitu ya? Iya, tapi saya nggak ngerti ya kenapa dihentikan. Bu Leni, selain juga dugaan pelecehan seksual yang membuat ibu menarik anak-anak dari Ponpes Al Zaitun, ada faktor lainnya nggak? Mungkin kurikulum dan lain sebagainya di sana? Ada ya, jadi sikap otoriter dari PG ini, dari Panji ini yang saya tidak suka dan sudah tidak berkenan karena menyangkut benar-benar hak orang tua gitu ya. Seperti contohnya? Untuk kesehatan anak, seperti pemaksaan vaksin flu. Itu saya sudah katakan kepada wali kamar, kepada wali kelas, kepada majelis guru untuk tolong jangan vaksin anak saya karena saya tidak setuju bahwa itu adalah penanganan COVID pada saat itu ya. Kemudian juga saya dengar memang akan ada pemaksaan juga terhadap vaksin COVID gitu yang menurut saya umur 18 tahun ke bawah itu tidak perlu lah gitu karena daya tahan tubuh mereka lebih baik. Keduanya itu, kemudian juga pemaksaan makanan pokok roti gandum itu menggantikan nasi secara 100% gitu. Jadi sampai artinya itu benar terjadi penggantian nasi 100% itu? Terjadi dan dialami oleh anak-anak ibu? Iya, semua. Kepada pegawai-pegawainya juga sama. Dipaksakan gitu. Jadi kalaupun ada yang ketahuan makan nasi itu ya ditegur gitu. Dimarahin. Alasannya roti gandum itu menurut Panji itu lebih bagus untuk daya tahan tubuh anak pada saat COVID. Ya, aku pikir mungkin hanya asumsi beliau aja ya. Karena memang kenyataannya ada eksesnya di balik itu. Setelah pulang dari sana itu kan saya cek ke dokter ahli gizi, cek ke dokter kandungan karena sempat menstruasinya terhenti selama 5 bulan dan terjadi kepada beberapa anak. Bu Leni, adakah menjadi faktor ibu juga bila mana kita mungkin melihat saat ini kan cukup banyak ya kontroversi-kontroversi yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun. Apakah itu juga memang dialami dan dilihat secara langsung oleh anak-anak ibu di sana? Ya, yang diketahui anak-anak saya itu ya azan ya, yang sangat berbeda dengan di luar gitu ya. Dan saya sendiri pun seumur hidup juga baru tahu azan yang seperti itu gitu, yang nadanya datar, nadanya itu sangat tegas, kemudian pakai tangan juga ya, gerakan-gerakan tangan seperti itu ya, kita lihat banyak ya di YouTube gitu. Itu anak-anak ibu melihat praktek seperti itu? Iya, melihat juga gitu. Nggak bertanya kenapa seperti itu sih gitu? Iya, bertanya juga. Kemudian ya mungkin guru-gurunya atau ustadznya menjelaskan bahwa itu seperti itulah yang benar gitu, yang untuk membangunkan orang sholat seperti itu. Jadi anak saya sempat begitu. Tapi kalimat azan kan sama kan sebagaimana? Kalimat azannya sama. Selain itu Bu, kalau melihat apakah memang kan selama ini yang berseliweran adalah Ponpes Al Zaitun juga terafiliasi dengan NII. Bahkan sebagian anak-anak yang memang berada di situ adalah alumni-alumni dan juga masih NII. Kalau dari ibu yang mungkin orang luar ini merasakan nggak hal tersebut? Ada keanehan seperti itu atau memang dokter? Saya orang dalam, Mbak. Jadi saya 21 tahun sebagai orang dalam atau dikatakan NII atau KW 9 ya. Tapi pada akhirnya saya berkesimpulan bahwa NII ini hanya cover gitu. Hanya selubung gitu ya. Jadi kan praktek-prakteknya pada kenyataannya itu juga yang saya baca dari buku itu ya, tidak sesuai dengan apa yang dulu sudah direncanakan mungkin oleh NII yang versi yang zaman dulu gitu ya. Jadi saya pikir ini karena sudah banyak jauh menyimpang dari Islam, ini sudah merusak generasi muda ini gitu. Contohnya yang sekarang masih terjadi ya, saya rasa masih banyak yang melakukan teman-teman di dalam itu bekerja pada yayasan-yayasan sosial. Mereka mendirikan yayasan-yayasan sosial untuk sarana mendapatkan infak agar bisa memenuhi target infak yang disuruh kepada mereka. Karena memang saat saya terakhir itu infaknya targetnya sudah 300 juta. Jadi ada keharusan untuk infak di sana? Iya, orang dalam itu dipergunakan untuk apa? Untuk pembangunan di sana. Tapi selebihnya saya tidak tahu. Target itu bagaimana?
Ya, Kabarnya follow banyak up. menghalalkan segala cara juga katanya. Itu ada fasenya. Zaman dulu memang sempat terjadi seperti itu. Yang Anda alami? Iya. Iya, saya juga pernah mengalami maksudnya tuh melihat ya teman-teman juga sampai berkorbannya sedemikian ininya gitu. Oke.